Halo, selamat datang kembali di Ipus Channel. Beberapa hari terakhir ini ada banyak sekali tulisan-tulisan yang beredar di internet, di sosial media tentang keluhan dari beberapa penulis yang merasa dirugikan karena telah menempatkan atau mempublis karya mereka, novel mereka ke sebuah platform baca tulis novel online. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Salah satu alasan mengapa beberapa penulis ini merasa dirugikan oleh platform baca tulis novel online adalah karena durasi kontrak karya mereka itu selama seumur hidup. Tapi saya sendiri juga kurang tahu sih seumur hidup itu maksudnya seumur hidupnya platform atau seumur hidupnya author. Nah, kalau katakanlah misal itu seumur hidupnya si author ya, berarti selama-lamanya karya seorang autor yang ditempatkan di suatu platform itu hak publikasinya penuh berada di pihak platform. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah di mana keuntungan-keuntungan yang bersifat materi yang terkait dengan karya tersebut itu berarti 100% hak pengelolaannya ada di platform karena memang mereka sudah memberikan kontrak selama seumur hidup, dan dalam waktu seumur hidup itu yang panjang banget itu mungkin, nah itu mereka bebas melakukan apa saja sesuai dengan isi kontraknya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kok bisa sih seorang penulis itu tidak menyadari atau gagal memahami jika mereka telah menempatkan karya mereka pada sebuah platform yang memang mengambil karya mereka, bukan mengambil ya istilahnya, mengontrak karya mereka dalam durasi seumur hidup itu. Nah, ini yang menjadi miss itu di sini, dan menurut saya pribadi itu mungkin ya apa ya istilahnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kalau seorang penulis itu benar-benar merasa dirugikan karena memang durasi kontraknya seumur hidup, itu wajar. Jadi membuat karya itu kan nggak mudah ya. Tapi setelah kita membuat karya tersebut hak publikasinya ternyata bukan ada di tangan kita. Kita cuma nebeng nama, sementara profit atau keuntungan yang lain itu mungkin saja kita tidak merasakannya. Nah, itu kerugian kita, kerugian dari sudut pandangnya si penulis. Nah, masalahnya sekali lagi ternyata pihak platform itu juga sudah memberi peraturan atau apa ya istilahnya, surat kontrak yang jelas di surat kontrak mereka. Jadi di mana sebelum seorang penulis itu melakukan tanda tangan kontrak, mereka sudah menerima dulu berkas-berkas kontrak, di mana di situ ada pasal-pasal yang tertulis juga bahwa platform memang bersedia memberikan kontrak kepada si karya ini atau si penulis ini selama seumur hidup. Kalaupun seorang penulis itu tidak berkenan untuk menyerahkan karyanya untuk dikelola oleh platform selama seumur hidup, maka mereka tinggal tidak melakukan tanda tangan, dalam artian tidak mengambil kontrak tersebut. Nah, masalahnya kok bisa sih beberapa autor itu tidak tahu jika kontrak karyanya itu seumur hidup. Nah, ini spekulasi saya saja. Kebetulan saya juga penulis di platform novel online, saya sebut merek ya, Noveltun atau biasa juga disebut Mangatun. Nah, di sana itu sebelum saya melakukan tanda tangan kontrak, itu saya juga menerima dulu berkas kontraknya. Nah, sayangnya berkas kontrak yang saya terima itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang versi sekarang katanya sih bahasa Indonesia, tapi waktu saya dulu menerima berkas kontrak itu dalam bahasa Inggris, dan itu berlembar-lembar dan pasalnya banyak banget. Nah, sebagai seorang penulis yang memang benar-benar aku pengen dikontrak sih, ya udah peraturannya apa aja aku ambil gitu. Waktu itu dulu saya juga seperti itu. Tapi sampai sekarang saya juga nggak merasa dirugikan sih. Jadi ini sharing saya pribadi aja. Nah, tapi ternyata beberapa autor lain itu merasa dirugikan, di mana ternyata ada pasal-pasal yang mungkin nyelempet atau tersembunyi, bahasa jelasnya itu di mana pasal tersebut menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang mungkin tidak kita kehendaki. Seperti juga di Noveltun itu ternyata
ada sebuah kata-kata atau statement di mana ternyata pihak di dalam kontrak ini ya, ternyata pihak penulis itu bersedia menerima perubahan-perubahan regulasi apabila si pihak platform melakukan perombakan regulasi. Nah, itu ada di pasal-pasal di dalam kontrak. Sehingga kalau kita sudah tanda tangan jebret situ kan, sudah tanda tangan di dalam kontrak, kemudian beberapa bulan kemudian, beberapa waktu kemudian platform merubah regulasi. Nah, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena dengan jelas kita juga sudah melakukan tanda tangan di mana kita menyetujui jika kalau suatu saat platform melakukan perubahan regulasi, kita sudah sepakat untuk menerima. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, itu contoh yang ada di saya, yang ada di Noveltoon sama Mangatun. Nah, untuk yang platform-platform lain saya kurang tahu bagaimana detail isi kontraknya. Hanya saja kalau memang kalian merasa karya kalian itu berpotensi, dalam artian ini karya itu pasti laku sepanjang masa dan saya menaruh harapan bagus untuk karya ini dan bla 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 macam-macam. Nah, kalau memang kalian sangat sayang banget sama karya kalian, jangan ditaruh atau jangan mengambil kontrak dengan pihak kedua, platform atau penerbit yang mengambil durasi kontrak sampai selama seumur hidup itu. Masalahnya sekarang ketika seorang penulis itu sudah melakukan tanda tangan kontrak dan ternyata di kemudian hari mereka merasa dirugikan akibat dari regulasi-regulasi yang sudah diberikan oleh suatu platform, itu mau nggak mau, kalau menurut saya itu istilahnya, masalahnya sekarang kalau seorang penulis itu sudah melakukan tanda tangan kontrak dan kemudian di kemudian hari mereka merasa dirugikan atau mereka merasa menyesal sudah melakukan kontrak bersama dengan platform bla 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 karena bla 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 bla. Nah, itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain, total nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menuntut, nggak bisa menarik karya, nggak bisa apapun karena memang kalian sudah melakukan tanda tangan, dimana kalau kalian melakukan tanda tangan pada kontrak tersebut, pihak pertama atau pihak platform itu menganggap bahwa kalian sudah membaca semua pasal-pasal yang sudah diberikan dan menyetujui sepenuhnya sehingga kalian melakukan tanda tangan. Nah, jadi tetap aja suatu ketika kalian merasa benar-benar dirugikan dan fakta banget itu kalian benar-benar dirugikan, tetap kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sebagai tindakan preventif sebelum kalian menerjunkan atau mempublikasikan suatu karya ke sebuah platform, silahkan dipelajari dulu platform tersebut itu seperti apa, terus regulasinya bagaimana, rekam jejaknya dari waktu ke waktu itu bagaimana, dan setelah kalian merasa oke, silahkan diambil, silahkan menulis di sana. Tapi ketika kalian merasa nggak oke, jangan diambil atau juga jangan mengambil kontrak di sana. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak. Begitu. Pada intinya adalah semua platform itu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya, atau bisa dibilang mereka memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, di mana platform A mungkin tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh platform B. Begitu juga dengan platform B tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh platform A. Seperti saya ini autor yang menulis di platform Mangatun atau Noveltoon. Boleh jadi platform Mangatun atau Noveltoon merugikan beberapa autor karena mereka juga menerapkan konsep kontrak karya selama seumur hidup. Tapi di sisi lain mereka juga memberikan keuntungan bagi para autornya, di mana kami mendapatkan reward yang saya sendiri merasa reward tersebut cukup sepadan dengan karya yang saya masukkan ke sana. Jadi istilahnya ya tetap ada simbiosis mutualisme, di mana saya juga tidak merasa dirugikan oleh regulasi yang diberikan kepada platform. Begitu juga dengan platform juga istilahnya sama saja kan, namanya simbiosis mutualisme. Nah, yang menjadi masalah lagi sekarang adalah beberapa platform itu gemar sekali melakukan
atau bukan gemar ya, apa ya istilahnya, beberapa kali biasanya melakukan perombakan regulasi. Nah, kalian sebagai autor rajin-rajinlah mengecek, melihat, membaca, mengamati perubahan apa saja sih yang terjadi, yang diberikan oleh suatu platform. Jangan sampai kita itu menulis terus, tidak tahu ternyata regulasinya berubah dan itu berakibat pada kerugian yang akan kita alami. Nah, seperti itu dulu sharing yang saya berikan. Untuk keputusan terakhir selalu ada di tangan kalian. Kalau memang kalian berniat untuk berkarya yang mungkin karya kalian akan menjadi sangat potensial, kalian bisa tidak mengambil sebuah kontrak yang seumur hidup. Tapi kalau kasus kalian seperti saya, di mana seorang penulis yang apa istilahnya berkarya sekaligus mencari tambahan penghasilan, kalian juga bisa memanfaatkan beberapa platform novel online seperti juga yang saya ikuti, Mangatu, Novel2, Novelme, Storyal, macam-macam. Itu semua kan memberi reward. Kalau untuk reward di platform saya sendiri di Novel2 itu alhamdulillah setiap bulannya, kalau kami para autor itu kejar target 60.000 kata, kami pasti mendapatkan garansi penghasilan minimal senilai 2 juta rupiah. Itu untuk novel-novel yang tidak begitu laku seperti novel saya. Nah, untuk yang novel-novel yang sangat terkenal sekali, mereka tidak perlu mengejar 60.000 kata per bulan, karena dalam sehari saja mereka bisa saja meraup penghasilan yang banyak, dalam artian mungkin ratusan ribu dari jumlah pembacanya saja. Nah, itu sedikit kisi-kisi, sedikit informasi di mana nggak selamanya sebuah platform itu merugikan penulis. Buktinya masih ada juga yang menulis di sana. Salah satunya juga saya yang juga merasa mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dari adanya platform-platform baca tulis novel online. Terakhir, bijak-bijaklah memilih platform sebelum menempatkan karya kalian di sana. Sampai jumpa kembali.